Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Cara bikinnya gampang, tinggal diaduk-aduk aja, hasilnya secantik ini. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikupas. Ubi ungunya ini kita potong-potong kecil seperti di video ya teman-teman. Nah, ini ubi ungu yang sebelumnya sudah kita potong-potong tadi. Selain menggunakan ubi ungu, kalian juga boleh menggunakan ubi jenis lainnya. Ubinya kita rebus di air mendidih, selanjutnya kita tunggu sampai empuk. Untuk merebus ubi ungu ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Jadi setelah beberapa saat ini ubinya sudah empuk dan matang. Selanjutnya ubinya ini bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Ubi ungunya jangan direbus terlalu lama supaya ubinya tidak hancur ya. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan pan, kemudian masukkan 100 gram tepung hankue warna putih. Kalau misalkan kalian mau pakai yang warna lain juga boleh ya. Beri sedikit vanila, kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan 120 gram gula pasir. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Bahan berikutnya kita masukkan 650 ml santan, kita masukkan secara bertahap. Supaya hasil kuenya lebih awet, santannya bisa dimasak terlebih dahulu dan dituang saat santannya sudah dingin. Untuk santannya bisa kita tuang sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, sambil adonannya diaduk. Ini bisa kita tuang semua santannya, kemudian bisa kita aduk sampai tercampur merata. Supaya kuenya lebih padat, ini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena. Kalau misalkan tidak ada tepung maizena, bisa di skip ya penggunaannya. Langkah selanjutnya, adonan ini bisa kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Kita masak sampai adonannya benar-benar menggumpal dan juga sampai tanak. Harus dipastikan memasaknya tanak, jadi supaya kuenya bisa lebih awet. Ini sudah menggumpal, tapi ini harus terus kita aduk-aduk ya. Setelah beberapa saat ini adonannya sudah meletup-letup dan juga sudah halus seperti ini. Kalau adonannya sudah seperti ini, tandanya sudah mulai tanak. Selanjutnya bisa kita masukkan ubi ungu yang sudah kita rebus tadi. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya hasil kuenya lebih enak, ini tadi sudah saya masukkan 100 gram potongan nangka. Jadi maaf ya tidak kerekam, ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tanak ya. Untuk nangkanya tadi kelupaan ya teman-teman, seharusnya dimasukkan di awal. Ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat dan kita tuang di loyang ya. Untuk loyangnya sebelumnya sudah saya basahi air minum. Loyangnya saya pakai ukuran 20 cm. Adonannya bisa kita ratakan seperti ini. Selanjutnya adonan ini kita tunggu sampai benar-benar mengeras. Ini tadi sudah saya keluarkan dari kulkas dan kuenya sudah benar-benar mengeras. Cara mengeluarkannya tinggal kita balik seperti ini ya. Tampilan kuenya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Ini akan saya bagi menjadi sekitar 16 bagian ya teman-teman. Tampilan bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini, jadi tampilannya sangat menarik dan cantik banget.
Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika kecil seperti ini. Setelah dikemas di mika, tampilannya menjadi lebih menarik ya. Supaya lebih menarik lagi, akan saya tambahkan stiker thank you seperti ini. Untuk satu mika ini bisa dijual kisaran 2000 sampai 2500-an. Jadi harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Rasa kuenya sendiri ini beneran enak banget, perpaduan dari nangka dan juga ubi ungu ini beneran enak dan juga cocok. Tekstur kuenya empuk, lembut dan juga tidak terlalu lembek ya. Kue ini sangat enak banget disajikan dalam kondisi dingin baru keluar dari kulkas. Nah, untuk yang dibaluri wijen ini juga kue ubi ungu ya teman-teman. Untuk resepnya menyusul. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan kelapa parut. Kue unik ini merupakan salah satu kue yang langka karena masih jarang banget yang tahu resepnya. Cara bikinnya sangat gampang ya, ini tanpa kukus ataupun oven. Tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini, hasilnya beneran bikin nagih. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan pan, masukkan 80 gram tepung maizena. Masukkan 250 gram gula pasir. Lalu beri setengah sendok teh garam, tambahkan juga secukupnya vanila. Langkah selanjutnya kita masukkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya saya pakai 400 gram. Gunakan kelapa parut yang masih setengah tua jadi supaya hasil kuenya enak. Untuk bagian coklat-coklat dari kelapanya dibuang ya teman-teman, jadi usahakan kelapanya dikupas. Lanjut bisa kita tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar. Penggunaan agar-agar ini wajib, jadi supaya nanti hasil kuenya padat dan maksimal. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan adonan ini benar-benar tercampur dengan baik. Kalau mau lebih mudah bisa juga ya diaduk menggunakan tangan supaya lebih cepat dan lebih efektif. Ini semua bahan sudah tercampur merata. Masukkan 150 ml jus pandan, ini saya pakai daun pandan yang di blender dan ditambahkan dengan sedikit air. Lalu aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai tercampur merata. Kalau misalkan kalian tidak mau pakai jus pandan juga boleh diganti dengan air biasa. Selain menggunakan air putih biasa, kalian juga boleh ya menggantinya menggunakan santan. Di resep ini saya tidak pakai santan karena saya menggunakan kelapa yang sudah cukup banyak, nanti hasilnya juga sudah gurih. Supaya warnanya lebih cerah, ini saya tambahkan secukupnya pewarna hijau. Penggunaan pewarna makanan bisa di skip ya jika tidak suka. Kalau sudah dipastikan semua bahan tercampur dengan baik, selanjutnya adonan ini bisa kita masak. Kita masak adonannya menggunakan api kecil dan harus terus diaduk. Jadi untuk membuat kue ini memang harus sering-sering diaduk ya, supaya adonannya matang sempurna dan tidak gosong. Kita aduk adonan ini sampai kering dan sampai benar-benar tanak. Sudah kelihatan ya, ini adonannya sudah terlihat kering dan juga sudah kalis, tapi harus kita masak terus ya. Kita masak adonan ini selama 20-35 menitan atau sampai benar-benar tanak. Setelah sekitar 15 menit diaduk, ini adonannya sudah kelihatan lebih keras ya teman-teman, tandanya sudah hampir matang. Jadi untuk membuat kue ini memang membutuhkan waktu yang agak lama supaya nanti hasil kuenya bisa awet. Ini sudah sekitar 25 menitan dimasak dan sudah keluar minyak seperti ini, tandanya sudah matang. Siapkan loyang, untuk ukurannya bebas ya, ini saya pakai ukuran 16 cm.
Loyangnya bisa diberi alas plastik, bisa juga pakai daun pisang, kemudian kita masukkan adonannya. Kalau mau hasil kuenya lebih tinggi bisa pakai loyang ukuran lebih kecil. Selagi adonan kuenya masih panas, selanjutnya bisa segera kita padatkan seperti ini. Harus dipastikan kuenya benar-benar padat supaya tidak berongga. Supaya hasil kuenya lebih maksimal dan lebih padat, ini saya tekan menggunakan penekan lapis legit seperti ini. Tapi kalau kalian tidak punya alat seperti ini, bisa menggunakan spatula saja. Kemudian ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin dan mengeras. Ini tadi saya diamkan kurang lebih selama 1 jam ya, dan ini kuenya sudah benar-benar mengeras. Cara mengeluarkan dari loyangnya, bisa kita sisir bagian pinggiran loyangnya seperti ini terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita balik saja seperti ini. Lalu kuenya bisa kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Ini saya potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk hasil akhir kuenya ini padat ya teman-teman, jadi teksturnya tidak kenyal seperti dodol. Untuk memotong kue ini, pisaunya tidak perlu diberi alas apapun karena ini kuenya tidak lengket. Kalau untuk dijadikan ide jualan, bisa juga ya dijual dalam bentuk potongan yang besar seperti ini. Bisa dilihat sendiri, ini kuenya benar-benar menggoda banget ya teman-teman, untuk rasanya beneran bikin nagih. Selain dijual dalam bentuk potongan besar seperti ini, bisa juga menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ini bisa kita kemas menggunakan mika kecil seperti ini ya teman-teman, supaya harga jualnya lebih ekonomis. Ini hasil kuenya tebal ya teman-teman, kalau mau lebih tipis lagi bisa menggunakan loyang yang ukurannya lebih besar. Jadi kalian bisa menggunakan loyang ukuran 18 cm ya teman-teman. Dalam satu mika bisa diisi 1-2 potong. Kalau mau diisi 2 potong, untuk ukuran kuenya bisa diperkecil seperti ini. Jadi untuk pengemasannya sendiri bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan. Harga jualnya satu mika seperti ini bisa dijual kisaran 2.500 sampai 3.000-an. Untuk tekstur kuenya ini padat tapi lembut dan juga empuk ya teman-teman, jadi kuenya tidak keras. Rasa kuenya juga gurih banget, dan ini juga manis ya teman-teman, karena ini kan salah satu jenis manisan. Jadi misalkan kalian tidak suka manis, untuk takaran gulanya bisa dikurangin sedikit. Selain dijual bijian, bisa juga dijual di dalam wadah tin wall seperti ini. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Tinggal diaduk-aduk dan dikukus, ini hasilnya beneran super enak banget, kalian wajib coba resepnya. Kue tradisional satu ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kue ini memiliki rasa yang lembut, legit, kenyal, pokoknya bikin nagih. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan pan, kemudian masukkan 350 ml santan, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Santannya kita masak dulu ya teman-teman, jadi supaya nanti hasil kuenya lebih awet. Ini santannya saya pakai 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml yang dicampur dengan air. Kalau santannya sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Santannya kita tunggu sampai hangat atau dingin terlebih dahulu ya, jadi ini kita sisihkan. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 175 gram gula pasir. Tambahkan 250 gram tepung ketan. Lalu masukkan juga 50 gram tepung beras. Semua bahan kering ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Ini santannya tadi sudah hangat atau dingin, kemudian kita tuang secara bertahap. Jadi santannya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk ya.
Jadi ini kita aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil. Ini santannya saya masukkan semuanya ya teman-teman, kita aduk-aduk kembali sampai adonannya licin, halus, dan tidak ada yang menggumpal. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan selanjutnya. Ini sudah saya siapkan jus pandan. Kita takar jus pandannya, kita pakai sekitar 50 ml. Kalau tidak ada jus pandan seperti ini bisa diganti pasta pandan. Jadi kalau kalian pakai pasta pandan bisa pakai secukupnya saja ya, atau sekitar setengah sendok teh. Kalau tidak pakai jus pandan seperti ini, takaran santannya bisa dilebihin ya. Supaya warnanya lebih terang, ini saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Jadi pewarna hijaunya ini saya pakai dikit saja ya teman-teman, untuk takarannya bisa disesuaikan sendiri. Kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Kalau misalkan tidak mau pakai pewarna makanan juga boleh di skip ya penggunaannya. Ini adonannya sudah benar-benar tercampur merata ya teman-teman, sudah siap kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya harus diolesi menggunakan minyak sayur seperti ini supaya tidak lengket. Kemudian ini bisa kita beri alas daun pisang seperti ini. Lalu bisa kita olesi lagi menggunakan minyak sayur sampai merata. Loyangnya saya pakai ukuran 16 x 16 x 7 cm ya teman-teman. Lanjut adonannya tadi langsung bisa kita tuang ke dalam loyang seperti ini. Jadi ini langsung kita tuang semuanya. Sebelumnya tadi sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih. Lalu ini bisa kita kukus kisaran 45 menitan ya, atau sampai benar-benar matang. Tutup kukusannya jangan lupa diberi kain bersih seperti ini ya, supaya uap panasnya tidak menetes. Ini sudah sekitar 45 menitan dikukus, kemudian bisa kita matikan apinya. Kalau di permukaan kuenya ada airnya seperti ini, tinggal kita buang saja seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin terlebih dahulu ya, sebelum dipotong-potong. Kalau masih panas seperti ini teksturnya akan lembek, jadi memang harus menunggu sampai dingin terlebih dahulu. Siapkan secukupnya wijen, kemudian wijennya akan saya sangrai terlebih dahulu ya teman-teman sampai warnanya kecoklatan. Jadi wijennya ini kita sangrai menggunakan api yang sangat kecil ya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini segera matikan api kompornya. Penggunaan wijen ini bisa di skip ya teman-teman, jadi tidak wajib. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian bisa kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu. Kemudian ini tinggal kita balik saja seperti ini. Kalau masih agak menempel bisa dibantu menggunakan spatula plastik. Alas daunnya bisa kita buang dulu ya teman-teman. Kemudian kuenya bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk memotongnya supaya lebih mudah sebaiknya menggunakan spatula plastik seperti ini. Kalau kalian menggunakan pisau, untuk pisaunya jangan lupa diberi alas plastik ya supaya tidak lengket. Jadi kuenya saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil ya, jadi untuk potongannya sendiri bisa disesuaikan. Kue ini akan saya potong menjadi sekitar 24 bagian. Untuk warna kuenya ini sangat menarik banget, aroma pandannya juga sangat terasa. Untuk tekstur kuenya ini kenyal, lentur, tapi sangat lembut. Bisa dilihat sendiri ini kuenya sangat lentur banget ya. Untuk tingkat manisnya juga sudah pas ya teman-teman, tapi kalau kalian lebih suka manis boleh ditambah gulanya. Kita ambil satu potong kue, kemudian bisa kita balurkan ke wijen yang sudah kita sangrai tadi. Kalau mau harga jualnya lebih ekonomis, tidak harus diberi wijen seperti ini. Jadi bisa juga original, bisa juga diberi bagian atasnya saja. Jadi untuk penyajiannya sendiri bebas ya, boleh disesuaikan.
Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Nah, ini untuk dodolnya bisa sedikit kita pipihkan seperti ini jadi supaya lebih menarik. Dalam satu mika ini bisa kita beri 1-2 potong. Jadi kalau diberi 2 seperti ini harga jualnya beda ya teman-teman, pastinya lebih mahal. Kalau mau lebih ekonomis bisa ya diberi 1 potong saja seperti ini. Selain menggunakan mika kecil, bisa juga dikemas ke dalam mika yang ukurannya lebih besar seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pengemasannya sendiri bebas. Bisa dilihat ini yang dikemas menggunakan mika besar, hasilnya juga tidak kalah cantik ya. Kalau sudah dikemas menggunakan mika seperti ini bisa dijual kisaran 20.000 sampai 30.000-an. Nah, kalau yang ukuran kecil-kecil seperti ini bisa dijual kisaran 2.500 sampai 3.500-an ya. Supaya lebih menarik bisa kita beri stiker seperti ini. Kue dodol pandan ini bikinnya sangat gampang, hanya dikukus tapi rasanya beneran seenak ini, kalian wajib coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi, bikinnya sangat gampang, tinggal diaduk-aduk aja. Jadi kalau kalian punya tape singkong jangan cuma digoreng ya. Ternyata tape singkong setelah diolah seperti ini hasilnya beneran enak banget. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan pan, kemudian masukkan 150 gram gula merah. Beri 2 lembar daun pandan, kemudian tambahkan juga garam, saya pakai sekitar setengah sendok teh. Lanjut bisa kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Lalu semua bahan ini bisa kita masak terlebih dahulu sampai gula merahnya larut. Jangan lupa diaduk-aduk ya supaya santannya tidak meluap. Kalau sudah mendidih matikan apinya, kita tunggu sampai dingin. Siapkan 120 gram tape singkong yang sudah matang, kemudian bisa kita haluskan. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 100 gram tepung beras. Tambahkan 20 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Beri 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Lalu bisa kita tuang santan kekentalan sedang, kita tuang secara bertahap ya. Kita aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata dan tidak ada tepung yang masih menggumpal, lalu bisa kita masukkan sisa santannya tadi. Ini saya masukkan 100 gram gula pasir, maaf kelupaan ya teman-teman, seharusnya gulanya dimasukkan di awal tadi. Lanjut bisa kita masukkan tape singkong yang sebelumnya sudah kita haluskan tadi. Jadi tapenya kita masukkan semuanya saja. Kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai tercampur merata. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata dan tidak ada bahan yang bergerindil, boleh disaring ya. Ini saya saring supaya serat dari tape singkongnya tidak ikut tercampur. Kalau misalkan mau lebih praktis bisa juga ya semua bahan ini di blender saja, jadi tidak perlu disaring. Aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata bisa kita sisihkan dulu. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 100 gram tepung beras. Masukkan juga 20 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Larutan gula merahnya tadi sudah hangat atau dingin, kemudian bisa kita masukkan, jangan lupa disaring. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil terus diaduk. Kita aduk sampai adonan ini halus dan juga tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah itu bisa kita masukkan kembali untuk sisa larutan gula merahnya tadi. Jadi larutan gula merah ini harus disaring ya teman-teman supaya kotoran atau ampasnya tidak ikut tercampur. Aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata.
Ini sudah tercampur merata ya teman-teman, sudah siap untuk kita masak. Selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan loyang ukuran 18 cm, olesi menggunakan minyak sayur sampai benar-benar merata. Ini loyangnya ukuran 18 x 18 x 7 cm. Untuk adonan gula merah kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Siapkan panci kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Selanjutnya bisa kita masukkan loyangnya. Kita tuang 1 bagian adonan gula merah, jangan lupa diaduk-aduk dulu sebelum dituang. Lanjut, ini kita masak selama 3-5 menitan ya teman-teman. Untuk tutupnya jangan lupa dialasi kain. Ini sudah dikukus sekitar 3-4 menitan, kemudian bisa kita buka tutup pancinya. Lanjut bisa kita tuang adonan tapenya tadi, sebelum dituang diaduk-aduk dulu. Kita tuang adonannya ini pelan-pelan saja, jadi supaya adonan sebelumnya tidak amblas. Nah, untuk adonan tapenya ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita kukus kembali sekitar 20 menitan. Ini kita kukus menggunakan api sedang ya. Sudah sekitar 20 menitan dikukus, selanjutnya bisa kita tuang adonan terakhir atau adonan gula merahnya tadi. Kita tuang secara bertahap ya teman-teman, karena ini yang lapisan sebelumnya belum matang, jadi takutnya amblas. Langsung saja kita masukkan semua adonannya, selanjutnya bisa kita kukus sekitar 25 menitan ya, atau sampai matang. Ini sudah sekitar 25 menitan dikukus, selanjutnya bisa kita tunggu sampai dingin. Harus ditunggu kuenya benar-benar dingin dulu ya sebelum dipotong-potong, karena biasanya kalau masih hangat teksturnya masih lunak. Ini kuenya sudah dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Kita sisir bagian pinggirannya seperti ini terlebih dahulu supaya lebih mudah. Lanjut tinggal kita balik saja kuenya. Kue ini akan saya potong-potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Ini saya menggunakan spatula plastik ya. Kalau kalian menggunakan pisau, jangan lupa dialasi menggunakan plastik supaya tidak lengket ya kuenya. Untuk potongannya juga bebas ya teman-teman, tidak harus seperti ini. Lalu kuenya akan saya bagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Jadi kue ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Bisa dilihat ini hasil kuenya beneran cantik banget. Selain itu rasanya juga enak ya. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan suguhan tamu ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kalau mau hasil kuenya lebih banyak, untuk potongan kuenya bisa diperkecil. Supaya tampilannya lebih menarik, bisa diberi garnish potongan daun pandan seperti ini. Kuenya sangat menarik banget ya teman-teman, pastinya sangat cocok ya untuk dijadikan suguhan arisan ataupun untuk ide jualan. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika kecil-kecil seperti ini. Nah, ini bagian atasnya saya beri irisan daun pandan ya, supaya lebih menarik. Dalam satu mika ini bisa dijual kisaran 3.000 sampai 3.500-an ya. Kalau mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis, untuk potongan kuenya bisa diperkecil. Setelah dikemas seperti ini, sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manisnya pas, lembut dan juga legit. Kalian wajib coba resepnya ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Ini tampilannya sangat menarik, rasanya enak, cocok untuk dijadikan ide jualan. Langkah pertama, kita siapkan kukusan, kemudian kita kukus ubi ungu yang sudah kita potong-potong seperti ini. Berat ubi ungunya ini kisaran 250 gram ya. Setelah beberapa saat ini ubi ungunya sudah empuk, kemudian bisa segera kita angkat. Selain menggunakan ubi ungu, kalian juga boleh menggunakan ubi jenis lainnya. Ini ubi ungunya sudah siap untuk kita blender. Ini saya blender bersama dengan 100 ml air. Selain di blender bisa juga ya ditumbuk manual.
Ini ubinya sudah saya blender, hasilnya lembut banget seperti ini. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 10 sendok makan tepung ketan. Lanjut bisa kita masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan secukupnya vanila. Langkah selanjutnya bisa kita beri setengah sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 220 ml santan. Jadi santannya ini saya menggunakan 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml yang dicampur dengan air. Santannya kita masukkan bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Bisa kita masukkan sisa santannya tadi sambil diaduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Bahan yang selanjutnya bisa kita masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening seperti ini. Terakhir bisa kita masukkan ubi ungu yang sebelumnya sudah kita blender tadi. Setelah itu adonannya bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini adonannya sudah tercampur merata, kemudian bisa kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya menggunakan ukuran 20 cm. Ini sudah saya beri olesan minyak sayur dan saya beri alas plastik ya. Untuk penggunaan alas plastik bisa juga di skip ya teman-teman. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Selanjutnya ini kuenya sudah siap untuk kita kukus. Kita kukus menggunakan api sedang sekitar 35-40 menitan atau sampai matang. Setelah sekitar 40 menitan ini sudah matang ya kuenya, kemudian kita tunggu sampai benar-benar dingin terlebih dahulu. Kalau kuenya belum dingin ini jangan dipotong-potong karena tekstur kuenya masih lembek. Siapkan teflon, kemudian kita tuang secukupnya wijen. Jadi wijennya ini bisa kita sangrai terlebih dahulu menggunakan api kecil ya. Untuk menyangrai wijen ini harus terus diaduk supaya tidak gosong. Total wijen yang saya pakai ini kisaran 150 gram ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Jadi supaya lebih cepat dingin, ini tadi kuenya saya kulkas. Cara mengeluarkan dari loyangnya, kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu. Selanjutnya ini tinggal kita balik saja ya teman-teman. Karena ini kita beri alas, jadi ini mudah ya cara mengeluarkannya. Selanjutnya plastiknya bisa kita buang. Selain menggunakan plastik bisa juga ya menggunakan daun pisang sebagai alasnya. Lanjut ini kuenya akan saya potong-potong menggunakan spatula plastik seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan pisau sebaiknya dialasi menggunakan plastik ya supaya mudah dan tidak lengket. Kue ini akan saya potong-potong menjadi sekitar 16 bagian. Nah ini bisa kita ambil satu potong ya teman-teman, kemudian bisa kita balurkan ke wijen yang sebelumnya sudah kita sangrai tadi. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Selain menggunakan wijen untuk taburan, kalian juga boleh menggunakan kelapa parut kering. Ini semua kuenya sudah saya beri taburan wijen ya teman-teman. Ini tuh kuenya sangat lentur, lembut dan juga enak banget, manisnya juga pas ya. Dodol wijen agar-agar ini sangat cocok banget untuk dijadikan suguhan ataupun untuk ide jualan. Cara bikinnya gampang ya teman-teman, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, cukup dikukus saja hasilnya bisa secantik ini. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini ya, supaya lebih menarik.
Dalam satu mika ini bisa dijual kisaran 2000 sampai 2500-an. Jadi untuk harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Supaya lebih menarik lagi, ini saya beri stiker thank you seperti ini. Untuk rasa kuenya sendiri ini beneran enak banget, manis, legit, dan juga sangat kenyal. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Kue ini merupakan kue jadul yang sudah jarang banget kita temui. Meskipun tidak menggunakan santan, tapi ini rasanya gurih dan juga enak banget. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 350 gram tepung ketan hitam seperti ini. Untuk tepungnya boleh juga menggunakan tepung ketan putih ya. Jadi untuk tepungnya bebas, bisa disesuaikan sendiri. Siapkan pan atau wajan, kemudian masukkan tepung ketannya tadi. Jadi tepungnya ini akan saya sangrai terlebih dahulu ya teman-teman. Kita sangrai tepungnya menggunakan api kecil saja dan harus terus diaduk. Kita sangrai tepungnya sampai terasa ringan saat diaduk. Ini tepungnya sudah terasa ringan saat diaduk dan ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Jadi ciri-ciri tepung yang sudah matang saat diangkat seperti ini, dia lebih mawur dan juga tidak terlalu lembab. Sisihkan tepungnya sebanyak 3-5 sendok makan. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau suara saya agak serak karena kebetulan lagi kurang enak badan. Selanjutnya tepungnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya kita siapkan 150 gram kelapa parut. Jadi kelapa parutnya ini kita sangrai juga ya. Cara menyangrainya cukup diaduk-aduk saja seperti ini menggunakan api kecil saja. Kelapanya ini kita sangrai sampai warnanya berubah kecoklatan ya teman-teman. Kalau kelapanya sudah berubah kecoklatan seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya dan ini kita sisihkan dulu. Untuk pannya tidak perlu dicuci, ini kita masukkan gula merah yang sudah disisir sebanyak 250 gram. Lalu tambahkan secukupnya vanila, tambahkan sedikit garam atau sekitar setengah sendok teh supaya lebih gurih. Terakhir bisa kita masukkan 250 ml air. Langkah selanjutnya bisa kita nyalakan api kompornya. Jadi ini kita masak sampai gula merahnya larut ya teman-teman. Kalau gula merahnya sudah larut seperti ini, bisa kita matikan api kompornya terlebih dahulu. Selanjutnya ini gula merahnya bisa disaring dulu ya supaya kotorannya tidak ikut tercampur. Ini tadi gula merahnya sudah saya saring dan sudah saya masukkan kembali ke dalam pan. Selanjutnya bisa kita nyalakan kembali api kompornya. Kemudian bisa kita masukkan kelapa parut yang sudah kita sangrai sebelumnya. Ini kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman, ini kita aduk-aduk. Jadi ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita masukkan tepung ketannya. Untuk apinya ini masih menggunakan api yang paling kecil. Adonan ini harus segera kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi ini harus terus kita aduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal supaya tidak gosong. Kita aduk adonan ini sampai menggumpal kalis dan juga sampai licin. Setelah diaduk-aduk beberapa saat, ini adonannya memang kelihatan sedikit lebih encer, tapi tidak apa-apa ya teman-teman karena ini sudah hampir matang. Kalau misalkan kalian menggunakan tepung ketan putih, hasilnya akan coklat ya warnanya, jadi tidak hitam seperti ini. Setelah adonannya sudah kalis seperti ini, tandanya sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita matikan api kompornya.
Karena saya males mencetaknya, jadi ini langsung saja saya masukkan ke dalam loyang seperti ini. Loyangnya saya pakai ukuran 18 cm, saya beri daun pisang. Selagi masih panas, adonan ini bisa kita ratakan dan dipadat-padatkan. Sebenarnya untuk membuat kue ladu ini tidak dicetak seperti ini, jadi bisa ditunggu adonannya sampai dingin. Kalau sudah dingin baru dibentuk sesuai selera ya. Tapi karena saya mau lebih praktis, jadi ini saya langsung masukkan ke dalam loyang seperti ini. Ini kita tunggu sampai kuenya dingin dan juga sampai mengeras. Setelah beberapa saat ini adonannya sudah mengeras, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Jadi cara mengeluarkannya, kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu seperti ini. Cara mengeluarkan dari loyangnya sangat mudah ya teman-teman, karena tadi sudah kita beri alas daun pisang. Kemudian ini bisa kita potong-potong saja sesuai selera. Ini saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil ya. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian bisa kita balurkan ke kelapa parut kering. Selain menggunakan kelapa parut, kalian juga boleh menggunakan wijen sangrai. Jadi ini kelapa parut keringnya saya tidak bikin sendiri, ini beli di toko bahan kue. Supaya kuenya lebih awet, jangan dibalurkan di kelapa parut basah ya teman-teman, karena mudah basi. Untuk resep aslinya, sebenarnya kue ini dibalurkan di tepung ketan yang sebelumnya sudah kita sisihkan tadi. Jadi penggunaan kelapa parut kering bisa di skip ya teman-teman. Ini hasil kue ladu yang diberi parutan kelapa kering, hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang diberi taburan tepung ketan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bebas pilih yang mana. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manisnya pas, lembut, legit, dan juga kenyal. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika kecil seperti ini. Jadi satu mika bisa diisi 1-2 kue. Kalau yang diisi satu seperti ini bisa dijual kisaran 2.000-an. Sedangkan untuk yang isi 2 bisa dijual kisaran 3.500-an. Kalau mau harga jualnya lebih ekonomis, kalian juga boleh menggunakan tepung ketan putih saja. Kue ladu ini merupakan kue tradisional yang sangat mudah banget cara bikinnya, tanpa kukus, tanpa oven, tapi beneran bikin nagih. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.